Lombok ya. Saya bersyukur saya bisa ada di kota Manado. Saya tadi pagi tiba pukul 6:30 pagi. Saya langsung pelayanan ke IT Center. Hari ini langsung ke penjara. Nanti selesai saya ada ibadah di Louis Hotel. Ya, kalau ditanya capek nggak? Pesawat saya tadi malam jam 1:30 subuh. Capek kalau dipikir. Enak mana tidur sama terus pelayanan gitu ya. Secara daging orang pasti bilang ini enak tidur Bu Eli, apalagi hujan-hujan gini enak. Tapi buat hidup saya hari-hari ini waktunya sudah semakin singkat. Ada banyak penuaian jiwa-jiwa. Ladang sudah mulai memutik, tapi pekerjaannya hanya sedikit. Makanya hari ini saudara ya, hidup ini singkat. Saya percaya bahwa saudara-saudara ada di tempat ini. Saudara jangan pernah berpikir bahwa saudara bukan siapa-siapa. Kita ini manusia debu. Tuhan itu tahu kita bukan seorang yang sempurna. Makanya kita ini bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh di dalam kegagalan karena bisnis, rumah tangga. Kita bisa gagal untuk jadi orang benar sehingga kita menjadi pemimpin iblis. Semua itu masalah. Tapi orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan hari ini, percayalah, kebenaran firman Tuhan selalu berkata, setiap hati yang hancur tidak pernah dipandang hina. Ya, saya punya 3 orang anak, tentunya 1 suami. Ya, bulan September ini saya bakal punya cucu, 1 cucu yang pertama itu anugerah. Saya mengalami badai kehidupan 14 tahun, bukan 12 tahun, kayak lebih lama lagi ya. Kayak hidup itu seperti horor. Saya pernah mengalami masa-masa depresi. Kalau saudara lihat hari ini orang bilang, wih Bu Eli hebat ya, sekarang jadi YouTuber, khotbahnya ada di mana-mana. Ya, saudara kalau lihat khotbah saya di YouTube begitu banyak saudara. Itu semua anugerah. Saya bukan seorang pendeta yang sekolah Alkitab, saya bukan pendeta keluaran sekolah Alkitab, tapi saya adalah hamba Tuhan dari kejadian hidup selama 14 tahun. Itu sekolah Alkitab saya. Dan Tuhan membuktikan betapa hebatnya Tuhan. Ya, kalau saudara lihat hari ini, saya pernah pada posisi pada waktu saya stres depresi. Setiap hari hidup saya cuma ini. Kenapa? Karena setiap realita, kenyataan hidup yang saya hadapi semuanya hancur. Saya hancur, saya punya masalah. Nanti kalau ada waktu saya akan saksi bagaimana saya diproses 14 tahun dapur api lewat perbuatan suami yang limited edition. Ya, kalau orang punya suami limited edition, pasangan limited edition, langsung bilang ke Ibu Eli, kenapa tidak ditukar tambah sama keluaran yang terbaru? Bukankah Bu Eli masih bisa laku daripada sakit hati? Itu kalau orang dunia. Tapi sejak saya bertemu Kristus, semua pola pikir, cara saya merespon masalah itu berubah. Itu sebabnya dalam perjalanan 14 tahun saya kalau bertanya orang, pernah nggak menyesal jadi pengikut Kristus? Hidup pikul salib sangkal diri setiap hari berat kan? Disakiti, nggak boleh sangkal suami, nggak boleh maki suami, nggak boleh bilang kamu brengsek. Tapi setiap hari Tuhan berkata, setiap hari yang perlu disangkal diri adalah hidupmu. Suamimu hanya alatku untuk menggenapi rencanaku yang besar, untuk membentuk karakter Kristus. Karena besi menajamkan besi, suamimu lagi aku pakai untuk menajamkan karakter Kristus. Dan jujur, 14 tahun di awal proses saya tidak pernah mengerti bahwa hidup saya bakal dipakai Tuhan hari ini. Saya adalah seorang ibu sosialita yang hidupnya cuma pengacara, pengangguran, banyak acara, bukan pengacara sungguh ya. Kerjanya cuma shopping, ngomong, ngafe, gosip. Itu pekerjaan saya karena kurang kerjaan.
apapun keuanganmu, segagal apapun rumah tanggamu, kita semua adalah umat yang keluar lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat saya. Iblis tak bisa mencuri kehidupan masa lalu saya. Saya punya masa lalu di mana rumah tangga saya hancur, saudara. Tapi justru di saat kehancuran rumah tangga saya, waktu saya merespon Tuhan dengan benar, justru orang yang tidak pernah dipandang hidupnya hari ini lewat proses cerita kehidupan keluarga saya. Berapa banyak orang yang saya temukan seperti Bu Titi, Bu Marlen, mereka bisa ketemu hanya dengan YouTube. Berapa banyak, kalau saudara lihat kesaksian di tempat kami, ada beberapa nabi. Saya lupa bawa buku. Nanti next kalau Manado saya akan bawa buku. Saya sudah tulis buku renungan 10 tahun. Dan buku ini selalu beredar di penjara di Jawa Timur. Ya, karena saya juga pelayan penjara, saudara. Dan banyak nabi yang bertobat hanya baca buku renungan saya. Betapa hebatnya Tuhan. Tepuk tangan. Hari ini saya akan berkhotbah bagaimana hidup itu seperti uang. Yuk baca di Mazmur 103 ayat 2 sampai 4. Mazmur 103 ayat 2 sampai 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Jujur, di tempat seperti ini pasti intimidasi itu berkata Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat. Kenapa orang lebih jahat tidak didukung, sementara saya cuma salah sedikit, Tuhan itu tidak buka jalan. Dan mungkin saudara pembenaran di hadapan Tuhan, kalau saya diberi pekerjaan yang baik dari dulu, saya mungkin tidak melakukan jual narkoba dan sebagainya. Kita sering menyalahkan Tuhan. Waktu kita mengalami masalah, kita selalu berkata ini, kenapa Tuhan ini terjadi? Tapi jujur waktu hidup saudara dan saya diberkati, saudara tidak pernah tanya sama Tuhan, kenapa aku diberkati Tuhan, kenapa? Tapi hari ini yuk kita mau berkata seperti seorang pemazmur. Hai jiwaku, saudara perlu teriak itu tiap hari. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ini yang luar biasa. Tidak ada pribadi yang bisa mengampuni dosa-dosa saudara. Saya pernah orang punya rumah 10, orang punya pabrik, kira-kira kalau dia tak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya kalau berakhir kemana? Maut. Dari debu kembali debu menjadi almarhum, mau gelar konglomerat, mau gelarnya sampai S3, dia tetap dari debu kembali menjadi debu, almarhum, tempat tidur yang terakhir hanya peti mati 2 kali saja. Tapi betapa luar biasanya buat saudara dan saya, karena pengorbanan kebaikan Tuhan, dia tidak melihat siapa saudara, dia tidak pernah melihat masa lalu saudara, tapi hari ini juga ada berita sukacita bahwa dia sudah mengampuni segala kesalahanmu. Dosa merah seperti kemisi yang bisa membuat putih seperti salju, bukan karena hebatnya hidupmu, tapi karena hebatnya Tuhan yang mati di atas kayu salib buat saudara. Itu yang membuat hidup saya semangat, saudara. Waktu saya terpuruk, orang bilang ini kasihan deh lu, malah nasib lu punya suami selingkuh. Jujur, itu tiap hari, saudara, intimidasi. Betapa bodohnya setia sama suami yang gak setia, hilang 1 tumbuh 1000. Itu orang dunia selalu berkata sama hidup saya seperti itu. Tapi waktu saya berkata, Tuhan, kalau aku lihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya, betapa terutama yang orang lain gak bisa lakukan, bahwa dia sudah mengampuni bukan hanya 1 kesalahanmu, tapi segala kesalahanmu sejak engkau lahir sampai hari ini. Ketika engkau hancur hati, hari ini juga Tuhan berkata segala kesalahanmu aku sudah bayar lunas. Amin. Itu yang membuat setiap kita jadi anak Tuhan. Tidak perlu kecil hati, tidak perlu minder, tidak ada dosa
Yesus sudah menebus hidup saudara dan saya dari lubang kubur. Dia akan membawa hidup saudara hari ini. Buka Titus 2 ayat 13. Ini yang sedang kita nantikan. Ini sudah akhir zaman. Saudara, kalau lihat tanda-tanda akhir zaman, ini sudah akhir dari akhir zaman. Kita semua lagi takut ya. Orang banyak takut di lockdown lagi karena sudah mulai ada yang namanya virus mandi, saya lupa namanya apa. Oh ya, monkeypox. Ya, bahkan di Indonesia juga seorang pilot terkenal. Kalau saudara lihat di YouTube dia sudah mulai kenal. Nanti beberapa saya di pesawat saya lihat beberapa orang sudah mulai pakai masker. Ya, kita semua nggak tahu kehidupan ini apa yang terjadi. Gempa, orang mulai siapin surat, siapin semua baik-baik karena bakal terjadi diprediksi gempa dengan skala yang cukup besar, ya 8,7 kalau nggak salah. Tsunami Aceh itu 9,1. Saudara lihatlah kehidupan ini begitu mengerikan. Kenapa? Senyatanya di 1 Yohanes 2 ayat 16-17 sedang digenapi. Dunia dengan segala keinginannya sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Makanya proses hidup harus terjadi. Tidak ada orang hamba Tuhan mau pelayan Tuhan yang kebal dari proses. Karena setiap kita hari ini dalam perjalanan, dunia ini lagi perjalanan dilenyapkan, termasuk orang-orang dunia. Tapi buat anak Tuhan yang dilenyapkan bukan hidup saudara, karena kita sudah dijamin ditebus dari lubang kubur. Tapi proses itu melenyapkan keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Saudara ada di tempat ini, saya diproses suami selingkuh itu karena keinginan daging, mata, keangkuhan hidup yang sedang dihabis. Saya dulu seorang sosialita, ibu rumah tangga yang sombong, tinggi hati. Karena saya bangga punya suami segalanya buat hidup saya. Dan jangan mimpi orang tinggi hati yang dipakai Tuhan. Jangan mimpi orang yang suka kompromi dosa dipakai Tuhan. Waktu hidup saya dilakukan hancur dan di situ saya dipercaya Tuhan jadi hambanya. Saudara lihat, ini yang sedang kita lakukan. Orang dunia dalam perjalanan dilenyapkan, semua akan lenyap, harta lenyap, tidak ada mati di bawah satupun. Orang punya gedung pencakar langit semuanya akan habis. Kalau gempa semuanya habis, saudara. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan ini penggenapan. Dengan menantikan penggenapan apa saudara? Kita punya pengharapan. Pengharapan kita yang apa saudara? Wow, penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saudara, dari akhir zaman ini bukan lagi menantikan dapat kaya, enggak. Saya bertahan, tetap setia dengan suami yang enggak setia, karena saya mengerti ini. Kalau mau pilih satu, ya jujur saya sering digoda teman saya. Kamu setia, bisu tuli, bodoh apa? Jujur. Teman saya bilang ini sekali-sekali buka open PO. Saya bilang urusan hidup bukan laku enggak laku. Kalau mau open PO, ya sedikit-sedikit, demi sedikit saya yakin saya laku kok. Jujur. Tapi perkara hidup yang saya nantikan hari ini bukan saya berusaha untuk target bilang suami satu tunggu suami berikutnya, enggak. Tapi ini yang saya berusaha bertahan jadi istri yang setia, enggak pernah balas suami selingkuh, enggak pernah marah sekalipun dia mengkhianati hidup saya sampai punya 2 anak. Secara manusia saya rasa sakitnya di sana sini. Tapi ketika saya mengerti firman, saya cuma bilang ini, Tuhan, tidak akan pernah saya hidup untuk membalas suami saya yang jahat dengan yang jahat. Tapi saya tahu bahwa ketika saya bertahan jadi orang benar, saya punya pengharapan yang penuh bahagia. Suatu kali saya akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Dan saya lagi menantikan Juru Selamat. Kita semua sedang dijemput jadi calon mempelai Kristus. Makanya persiapkan yuk, jangan terus mikirin masa lalu, masa depan. Percaya. Saya kalau dipikir dulu saudara, pikir punya masa depan boro-boro saudara. Suami selingkuh, tidak punya aset atas nama saya, tidak bisa kerja apa-apa. Saya tidak boleh kerja, mau masak tidak bisa, mau jahit tidak bisa, mau buat kue tidak bisa. Boro-boro mau mikir masa depan, 3 anak masih
menyelesaikan prosesnya sampai akhir. Karena ini saya bisa melihat tidak anak saya sudah lulus sekolah universitas, bisa lulus summa cum laude, lulus ada yang sekolah Alkitab, bahkan menikah dapat suami yang baik, nanti ini dapat cucu. Dan saya bersyukur walaupun suami saya masih dalam proses yang tidak mudah untuk saya berjuang, tapi paling enggak dari suami yang ateis hari ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang membuat saya melihat kemuliaan demi kemuliaan yang terjadi dalam hidup saya. Nah, kita lompat di ayat berikutnya. Mazmur 103 ayat 14 sampai 18 kita lihat. Ya, saya tidak akan lama-lama. Saya percaya bahwa saudara hari-hari ini jangan banyak dengar apa kata orang. Intimidasi iblis yang berkata madesu, masa depanmu suram, hidupmu susah. Saya dulu dikatai semua orang, hidupmu bakal susah, bakal hancur, anak-anakmu bakal hancur, terpuruk. Enggak, itu satu pintu yang Tuhan tutup hari ini membuka banyak pintu. Orang bisa lihat cara Tuhan langsung memelihara hidup saya enggak kerja. Tapi apa yang hilang di tahun-tahun lalu yang dicuri wanita itu Tuhan kembalikan dalam hidup saya lipat. Tepuk tangan buat Allah. Dengan cara yang ajar, yuk kita baca. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Tuhan ingat bahwa kita ini apa saudara? Debu. Katakan kanan itu debu. Kamu ini debu. Tidak akan bisa berbuat bagus. Adapun manusia hari-harinya seperti apa saudara? Rumput bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempat tidak mengenalnya. Orang tahu tidak hari ini ketawa nanti malam meninggal, tahu tidak? Orang tahu tidak hari ini kaya tiba-tiba bangkrut, tahu tidak? Saya punya satu jemaah yang punya teman baik. Dia bilang ini, kamu tahu ada seorang ibu punya tabungan dari nol, hidup masa muda, nyimpen uang, irit, ya mau makan enak takut, mau pergi jalan-jalan takut, pokoknya ngumpulin uang. Dia kerja dari pagi buka mata sampai malam, tidak pernah ingat Tuhan. Yang di dalam otaknya uang, targetnya kaya. Iblis bisa memberi sesaat dia kaya. Dia punya uang puluhan miliar, sampai di masa tua pun dia tidak pernah menikmati hidupnya, bukan masa tua, setengah tua. Dan pada waktu itu ketika dia punya uang puluhan dia pelit, tidak pernah menikmati hidup. Mau makan kayak orang miskin, ya seharusnya orang kalau puluhan makan steak bisa kan? Oh jelas masih kembali ya, tapi ini cuma pilih makan bupe, tahu tempe, ya ikan asin, diajak pergi kemana-mana nggak mau menikmati hidup. Suatu kali namanya orang makan duitan, ada seorang saudaranya yang nawari investasi. Ayo aku mainkan, ya sedikit-sedikit lah, coba-coba ya, dari 1 M kembali 200 juta. Semangat, namanya orang makan duitan, tiap hari tahu tempe saudara dapat 200 juta. Sifat manusia itu apa? Dari 1 M dilipat, dan pada titik tertentu semua tabungannya diinvestasikan. Dan hari yang kedua uangnya ludes dalam sekejap. 1 hari hitungannya, karena saudara yang dipercaya uangnya ini bawa kabur. Saudara bisa bayangin, dari orang yang pelit, mikir gak puluhan error, sakit jiwa. 1 hari masih jadi miliar. Begitu ada berita orang ini bawa kabur uangnya, hitungan 1 hari
jelas firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan saudara dan saya kaya, susah payah tidak menambah. Hari ini jangan serahkan dengan berkatnya Tuhan. Saudara percaya hidup ini ada takaran berkatnya. Takarannya sudah ada. Kalau saudara mempercepat takaran itu, sekejap aja nanti habis. Tapi berkat Tuhan dari perkara yang kecil dipercaya perkara yang jauh lebih besar. Kita lompat berikutnya, yuk. Bagaimana hidup seperti uap? Makanya hari ini yuk, siapapun saudara dan saya, kita semua akan melihat bagaimana hidup seperti uap. Buka Yakobus 4. Setelah ini kita selesai. Ayat 14 sampai 17. Ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan di masa-masa menanti penggenapan kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat? Saudara tidak usah takut ya, semua dosamu sudah diampuni. Kita adalah orang yang sudah dilayakkan untuk hidup bahagia selama-lamanya. Saudara pasti nanti kalau mati ya tidak usah takut, dari lubang kubur kita pasti ditebus. Kita lagi menantikan penggenapan pengharapan hidup yang penuh bahagia. Tidak ada air mata, tidak ada orang jahat, tidak ada miskin, tapi kita semua nanti jadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Hidup bahagia. Nah, kita lihat ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Kenapa banyak orang takut khawatir akan hari esok, sementara saudara tidak tahu yang terjadi hari esok. 1 jam ke depan saudara bisa meramal nggak hidup saudara terjadi apa? Tapi kenapa saudara takut dengan hari esok? Karena intimidasi iblis selalu berkata, jangan-jangan nanti masa depanmu pasti hancur. Jangan-jangan kamu akan hidup jadi orang yang tidak akan diperdulikan orang. Dengan apapun banyak intimidasi yang selalu berkata jangan-jangan. Mulai hari ini kalau ada intimidasi jangan-jangan kita rubah. Rubahnya apa Bu Eli? Katakan, sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak akan takut bahaya. Karena aku tahu Tuhan yang pegang hari esok sudah menyediakan gada tongkat dalam kehidupanmu setiap hari. Itu yang senyaman. Saudara tahu, hidup saudara tidak bakal hancur. Hidup saya hancur, tidak hancur kan? Buktinya Tuhan bawa hidup saya naik, malah jadi berkat, malah banyak ibu-ibu Titik, Maria dan ibu-ibu lainnya yang hari ini kuat dengan YouTube saya. Saya sendiri kalau pelayanan di mana-mana selalu banyak orang menyambut saya, Bu, saya pulih karena khotbah Ibu. Bu, saya tak mati karena khotbah Ibu dan sebagainya. Itu sebabnya hari ini kalau kau tidak tahu hari esok, jangan pernah takut akan hari esok. Kesusahan sehari cukup sehari. Jadi yang benar jalan kehidupan itu hari lepas hari. Saya jalani di mana Tuhan, satu hari ada tiang api, tiang awan. Tidak akan takut kok saya. Yang berikutnya, apakah arti hidupmu? Tanda tanya, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Berikutnya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Berikutnya, tetapi sekarang kamu memegangkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau tahu hidup ini seperti uap dan hidupmu hanya debu, maka pertama yang saudara lakukan adalah yang pertama menyelesaikan kehendak Bapa. Yang kedua tetap berbuat baik. Ya, yang kedua tetap rendah hati itu tadi. Yang ketiga tetap berbuat baik. Kita semua 3 hal ini kita akan
akan bawa dalam pedoman kehidupan kita, ya. Karena firman Tuhan berkata ini, tetapi sekarang kamu memegangkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Hari ini Tuhan mau setiap kita di tempat ini sudah menyelesaikan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa, saudara? Matikan hari ini keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Siapa yang hari-hari ini tahu sadar bahwa hidupmu sudah terlalu dalam untuk melakukan kesalahan, maukah sore ini saudara berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi menyelesaikan kehendakku, supaya kehidupan daging aku cuma target aku, tujuanku, kepentinganku, hidupku selalu seperti itu. Waktu hidup saya mengalami proses, Tuhan bilang ini, Edi, 15 tahun engkau hidup dalam membangun pernikahan. Apa yang jadi pengharapanmu dalam pernikahanmu selalu aku jawab. Setelah 15 tahun saya masuk dalam proses suami saya berselingkuh. Hari itu Tuhan mengingatkan hidup saya, gantian. Selama pengharapanmu aku jawab terus, kamu gak pernah jawab pengharapanku. Aku cuma bilang aku mau bahagia, aku mau ini. Izinkan hari ini di tahun ke-15 hari ini, aku izinkan proses supaya pengharapanku atas hidupmu. Dulu kamu dicinta mati suami, kamu sombong, kamu suka nanduk suami, kamu suka membalas caci maki, kamu suka pahit, kamu suka sakit hati. Hari ini aku mau engkau menjawab pengharapanku, supaya dengan proses hidup aku mau engkau jadi istri yang tunduk kepada suami yang selingkuh. Gak gampang. Tuhan, suami selingkuh kok harus tunduk tuh? Ya. Mulai tetap hormati suamimu sebagai kepala. Sekalipun dia tidak bisa jadi contoh panutan, tapi engkau harus menghargai suamimu. Dalam arti saya dipaksa Tuhan untuk menerima suami saya apa adanya, bukan ada apanya. Hari itu tiap kali dia selingkuh saya punya bukti. Tuhan bilang ini, sabar, dosanya bagianku, bagianmu adalah melakukan kehendakku. Jangan marah, jangan sakit hati, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetap layani dia, tetap kasih makan yang enak. Jangan kalau dia sudah selingkuh dikasih obat pencuci perut. Ya, seringkali kita berusaha memasukkan itu jujur. Ada banyak istri-istri, bahkan satu orang istri saya marahi, Bu, saking gemesnya saya suami, katanya tidak bisa balas yang jahat. Saya tahu, Bu, sikat giginya saya pakai buat kosek WC, Bu. Syukurin, Bu. Saya jengkel, Bu, karena saya tidak bisa balas. Saya ambil sikat giginya, saya buat kosek WC. Rasain, Bu, biar virusnya itu lebih jahat. Saya bilang, Bu, kalau kamu hidup seperti ini, kehendak Bapak tidak akan pernah terjadi. Hidupmu akan diproses terus. Hari itu saya berdoa, saya bilang, iya Tuhan, saya mulai enggak membalas caci maki. Dulu kalau suami saya pulang kerja, saya selalu wajahnya kayak kuda nil, kayak Scooby-Doo, rasanya marah saya. Tapi waktu Tuhan mengubah hidup saya, kehendakku adalah engkau tetap memberi senyum buat suamimu. Waduh, hari itu saya belajar tebar pesona tuh. Iblis ingatin, selingkuh loh, itu selingkuh, kurang ajar itu. Itu tadi bergandengan tangan di sepanjang jalan kenangan sama perempuan pelakor. Tapi Tuhan berkata, kehendakku engkau tetap memberi senyum, melayani dengan baik. Tepuk tangan buat jujur melakukan kehendak Allah itu saya nangis. Cucuran air mata gak gampang. Waktu saya melayani suami saya menyiapkan makan karena saya melakukan kehendak Allah, saya dibentak. Pergi sana, saya tidak butuh pertolonganmu. Sana pergi. Jujur, saya nangis.
nangis sambil bawa piring makan saudara saya pergi. Tapi waktu saya tutup pintu tempat suami saya makan, saya tutup. Hari itu Tuhan berkata dalam telinga saya, lihat ke atas. Saya lihat ke atas. Tuhan bilang gini, aku tersenyum. Hari itu saya jujur, Tuhan, katanya tadi gak ada arah, saya suruh melayani makan, kok saya diusir kok Tuhan, kok Tuhan gak belok. Tapi waktu Tuhan berkata, Eli, aku tersenyum melihat respon di mana engkau hari ini rela untuk menderita dan responmu tetap benar. Masalahnya bisa gak waktu dia usir saya, gak usah tunggu makan, saya bisa balik lagi. Tak mau makan sama kamu kira aku kebutuhan apa? Bisa gak jelas? Bisa. Tapi itu tidak saya lakukan karena saya ingat kehendak Allah untuk saya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan ketika saya berhasil membalas yang jahat dengan yang baik, saya keluar lebih dari pemenang. Amin. Saya bersyukur setiap kali iblis paksa kehendak iblis terjadi, saya tolak, saya pilih. Sakit gak Bapak Tuhan? Yang kedua yaitu apa saudara? Untuk tetap rendah hati, jangan sombong. Siapapun kita hari ini, gak ada orang yang hari ini bisa merendahkan saudara. Kita semua ini debu kok. Orang semua nilainya debu. Ya, orang yang menghina saudara kaya seperti apapun, kadang-kadang mereka lupa mereka itu cuma debu. Debu gak boleh membalas debu. Ya, siapa? Kita orang miskin, gak punya apa-apa, kita ya debu. Yang kaya ya debu. Yang membuat kita berarti kenapa? Kita ini bukan debu lagi, tapi kita sudah diadopsi oleh kematian Yesus. Kita bukan menjadi debu, tapi kita adalah pewaris hak kerajaan Allah. Itu sebabnya hari ini yang membuat saya berbangga diri. Saya bilang ini tidak apa-apa. Orang bisa berkata apapun, orang bisa merencanakan jahat. Banyak tangan berusaha menjatuhkan hidup saya. Cukup satu tangan, Yesus, tangan Tuhan yang menopang hidup saya. Saya bisa ada hari ini karena kasih karunia. Amin. Yang terakhir yaitu tetap berbuat baik. Itu tadi. Barang siapa tahu ia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, itu berdosa. Maukah sore ini firman ini buat saudara? Kalau selama di tempat ini saudara masih punya kesempatan berbuat baik, jangan pernah